materi tema 8 peristiwa alam, subtema 4 bencana alam. Bencana alam adalah suatu peristiwa alam yang menyebabkan kerusakan lingkungan dan juga kerugian harta benda, bahkan menyebabkan korban jiwa. Misalnya bencana alam seperti banjir, kemarau, gempa bumi, angin puting beliung, tanah longsor, letusan gunung berapi, tsunami. Berikut ini Ibu Guru berikan rangkuman penjelasan dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana Alam atau BNPB Indonesia tentang bencana alam banjir, kekeringan, dan gempa bumi. Banjir pada dasarnya disebabkan oleh 3 hal. Pertama, kegiatan manusia yang berdampak pada perubahan alam. Kedua, peristiwa alam seperti curah hujan sangat tinggi, kenaikan permukaan air laut, dan lain sebagainya. Ketiga, degradasi lingkungan seperti hilangnya tumbuhan penutup tanah, pendangkalan sungai, penyempitan alur sungai, dan sebagainya. Dampak banjir sendiri cukup mengerikan sahabat tangguh. Merusak gedung-gedung, jalan raya, maupun tempat tinggal. Selain itu, banjir juga dapat menimbulkan erosi, bahkan tanah longsor, serta pencemaran lingkungan. Tak hanya itu, kotoran dan binatang yang terbawa air banjir dapat menimbulkan berbagai penyakit seperti diare, infeksi saluran pernapasan, hingga penyakit kulit. Hal yang harus kita lakukan ketika terjebak banjir adalah jangan takut dan panik. Matikan aliran listrik di rumah, sementara itu jangan menyentuh kabel listrik dan jauhi sumber listrik. Mengungsi ke daerah aman atau daerah yang lebih tinggi atau posko banjir sedini mungkin saat genangan air masih memungkinkan untuk dilewati. Kita harus kenali juga bahaya saat banjir. Arus air di saat banjir yang sangat kuat dan bisa menghanyutkan. Hindari benda-benda yang terbawa arus seperti potongan pohon, kayu, benda-benda lainnya agar tidak terbentur. Saat banjir telah surut, jangan langsung gembira. Masih banyak yang harus dilakukan agar bisa kembali ke rumah dengan aman. Di antaranya membersihkan rumah. Gunakan air dan disinfektan untuk menghindari kuman. Keringkan dengan sempurna peralatan listrik seperti saklar, stop kontak, dan kabel-kabel yang sempat terendam banjir sebelum digunakan kembali. Bersihkan tempat penyimpanan air, bersihkan dapur dan peralatannya dengan baik dan hati-hati. Gunakanlah sepatu boots dan sarung tangan di saat membersihkannya. Setelah membersihkan rumah dan sekitarnya, hindari bermain-main di area yang sedang dibersihkan. Jangan lupa menjaga keseimbangan lingkungan dengan menanam pohon. Wabah kekeringan kerap melanda di beberapa wilayah tanah air, terutama saat musim kemarau panjang. Akibatnya, warga kesulitan air bersih, baik untuk keperluan minum maupun kebersihan. Arti kekeringan adalah ketersediaan air yang jauh di bawah kebutuhan air, baik untuk kebutuhan hidup, pertanian, kegiatan ekonomi, dan lingkungan. Nah, gimana sih caranya mengantisipasi saat kekeringan tiba? Bangun embung. Membangun embung atau sejenis waduk dengan skala besar bisa menjadi salah satu solusi. Sebab selain bisa menampung debit air yang cukup besar, embung juga bisa jadi wadah air bersih jika sewaktu-waktu kita mengalami kekeringan. Memperbaiki saluran irigasi. Sahabat tangguh, jika sungai kering, hujan tak kunjung datang, saluran irigasi menjadi penting untuk dimanfaatkan kala musim kemarau panjang tiba. Setidaknya saluran irigasi yang bagus bisa menampung kebutuhan untuk bersih-bersih kita, sahabat. Ruang terbuka hijau. Membuat ruang terbuka hijau dengan banyaknya pohon dapat mengantisipasi kekeringan, sebab pepohonan dapat menyerap air. Memperdalam waduk atau sungai yang relatif sudah dangkal menjadi salah satu alternatif, sehingga
Dengan makin dalamnya sungai dan waduk, air akan tertampung baik dari curah hujan maupun dari sumber mata air. Perilaku hemat juga penting, sahabat. Kita seringkali menghambur-hamburkan air. Padahal saat musim kekeringan, air sangat penting bagi kita. Makanya kita perlu menghemat air agar persediaan air di lingkungan kita cukup ya. Gempa bumi merupakan gejala alamiah yang berupa gerakan goncangan atau getaran tanah yang ditimbulkan oleh adanya sumber-sumber getaran tanah. Kira-kira apa ya yang harus diantisipasi? Pertama, saat gempa terjadi, usahakan cari tempat berlindung yang terbuka. Jika sahabat tangguh berada di luar, hindari dekat bangunan yang rapuh. Jika di dalam rumah, masuklah ke bawah meja untuk melindungi tubuh dari jatuhan benda-benda serta lindungi kepala dengan bantal. Jika di dalam gedung, mall, atau bioskop, ikuti petunjuk dari bapak atau ibu petugas untuk mencari jalan keluar. Oh iya, jangan lupa untuk tidak menggunakan lift, tetapi gunakan tangga darurat ya sahabat tangguh. Kayaknya Caleb mulai lapar. Ayo kita lihat gimana Caleb minta makan dari mamanya. Ma, mana makanan? Aku lapar nih. Caleb, Menurut kalian, apa cara minta makan seperti itu sopan? Tidak. Ayo kasih Caleb kesempatan lagi. Dan dengar, kata apa yang kali ini dia pakai. Ma, tolong buatkan aku makanan ya. Oh ya sayang, Mama buatkan roti yang paling enak. Nah, begitu lebih bagus. Kita harus selalu sopan. Yehua saja berbicara dengan sopan. Nah, kamu sudah dapat yang kamu minta, Caleb. Sekarang bilang apa? Makasih, Ma. Pintar.
jangan lupa bilang tolong dan terima kasih. Dan jangan lupa bilang terima kasih sama Yehua. Kayaknya Kaleb mulai lapar. Ayo kita lihat gimana Kaleb minta makan dari mamanya. Mana makanan? Aku lapar nih. Kaleb, Menurut kalian, apa cara minta makan seperti itu sopan? Tidak. Ayo kasih Kaleb kesempatan lagi dan dengar kata apa yang kali ini dia pakai. Ma, tolong buatkan aku makanan ya. oh ya sayang, Mama buatkan roti yang paling enak. Nah, begitu lebih bagus. Kita harus selalu sopan. Yehua saja berbicara dengan sopan. Nah, kamu sudah dapat yang kamu minta, Kaleb. Sekarang bilang apa? Makasih, Ma. Pintar. Jangan lupa bilang tolong dan terima kasih. Dan jangan lupa bilang terima kasih sama Yehua. Buni Air kemana? Buni Air, Kari Keran, dan Mundi Bak Mandi sudah bersahabat sejak lama dan tinggal di sebuah kamar mandi. Suatu hari, tanpa sadar, setelah mandi pagi, Adan, putra pemilik rumah, memutar Kari Keran dengan maksimal dan lupa menutupnya. Buni Air mengalir dengan deras. Ketika sampai di bagian atas Mundi si bak mandi, Buni Air berteriak panik dan meminta Kari Keran untuk menutup kerannya. Tolong, hentikan. Kari, tutup keranmu. Aduh, bagaimana caranya? Aku tidak bisa melakukannya sendiri. Harus ada seseorang yang menutupnya. Aku juga tidak bisa memperbesar tubuhku. Aku tidak bisa menampung lebih banyak lagi, Buni. Buni Air terus melimpah keluar dari Mundi Bak Mandi. Mereka tidak bisa berbuat apa-apa untuk menghentikannya. Ternyata hal ini sudah sering terjadi, namun tidak diketahui oleh ayah dan bunda Adan. Saat masuk ke dalam kamar Adan dan melihat ke dalam kamar mandi, betapa terkejutnya bunda Adan melihat air yang melimpah dengan deras. Bunda segera mematikan keran air. Keesokan harinya, petugas PAM datang untuk menagih biaya pemakaian bulanan. Bunda terkejut karena harus membayar jumlah tagihan yang lebih besar dari biasanya. Petugas itu juga menyampaikan pemberitahuan bahwa selama 2 hari akan diberlakukan jam mati air pada jam tertentu dikarenakan adanya pembersihan dan perbaikan alat. Pagi hari, saat Adan kembali hendak mandi, betapa terkejutnya dia melihat air di bak mandi yang sudah hampir habis. Hanya tinggal beberapa gayung saja. Adan memutar keran. Namun, apa yang terjadi? Tidak ada air yang keluar. Kari Keran dan Mundi Bak Mandi juga bingung. Apa yang terjadi ya? Apakah keranku rusak? Buni Air, kamu kemana? Tubuhku sudah kosong nih. Apakah kamu tidak mau mengisinya? Adan yang juga dalam keadaan bingung berteriak memanggil bundanya. Bunda Adan lalu datang menghampiri. Bunda, kenapa airnya habis? Bagaimana Adan bisa mandi kalau begini? Adan kan mau berangkat sekolah, Bunda. Nah, coba Adan ingat apa yang Adan lakukan kemarin. Adan memutar keran air di bak mandi dan lupa mematikannya. Akibatnya, air dari bak mandi itu melimpah keluar. Artinya, airnya terbuang percuma, Adan.
Oh, Adan lupa mematikan kerannya ya Bunda. Adan sudah lalai dan sekarang Adan kekurangan air. Bagaimana rasanya? Maafkan Adan ya Bunda. Adan tidak akan mengulanginya lagi. Adan akan selalu menutup keran setelah menghidupkannya. Iya Adan, karena air bumi kita sudah semakin terbatas, kita harus hemat menggunakan sumber energi seperti air dan listrik. Setelah Bunda menasehatinya, Adan pun mengerti. Bunda lalu mengizinkan Adan untuk mandi di kamar mandi yang ada di kamar Bunda. Saatnya kita menghemat energi. Nah, adik-adik, jangan lupa untuk menutup keran, mematikan lampu, dan alat-alat listrik jika sudah tidak dipakai ya. Kalau bukan kita yang menyayangi alam dan bumi kita, siapa lagi? Ayo, kita jaga kelestarian bumi kita.